Dari kecamatan kita sampai aja. Ya. Oke. Begini Bang Edis, Ya, gimana Bang Goto? saya di beberapa komal itu Anda dikritik oleh beberapa apologet makan pendeta itu. Dia katakan kenapa sampai Edis berkata Tritunggal dibuang di tong sampah. Coba bagaimana Edis? Saya kurang paham. Sebentar Goto. Sebentar ini begini. Kapan saya ngomong Tritunggal dibuang ke tong sampah? Iya, itu lagi heboh-hebohnya saya itu pernyataan dari para apologet. Katanya Bang Edis bilang bahwa Tritunggal itu buang aja ke tong sampah. Katanya. Goto. Kalau diskusi itu jangan katanya. Pendeta yang bilang penuh. Dia tanya sama dia, kok tanya sama saya. Goto, begini Goto. Apakah kamu bisa mendengar suara saya Goto? Begini Goto, dalam diskusi itu hindarilah yang namanya katanya. Jangan seperti itu. Coba, apa yang saya katakan? Coba silakan. Apa yang saya katakan? Silakan. Baik. Saya jelaskan ya. Begini Goto, begini. Saya itu pernah diskusi dengan Elia Miron. Jadi yang ngerti konteksnya itu adalah yang nonton sewaktu saya diskusi dengan Elia Miron dan Elia Miron dengan saya. Jadi pada waktu itu saya membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaannya itu begini. Saya waktu itu sedang berdiskusi masalah Tritunggal. Kemudian Elia Miron menjelaskan kepada saya, Tritunggal itu perumpamaannya, analoginya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian hipostasis union itu begini. Kemudian dui natur Yesus begini dan begitu. Nah, dengan penjelasan yang panjang lebar dan sedikit rumit itu, saya bilang begini sama dia. Kalau begitu, seandainya ada seorang muslim, dia masuk Kristen. Nah, ketika dia masuk Kristen itu, dia nggak bisa memahami itu. Konsep dui natur itu dia nggak paham. Konsep Tritunggal itu dia nggak paham. Konsep hipostasis union itu dia nggak paham. Tetapi orang tersebut sangat mengasihi Yesus. Orang tersebut mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Kemudian dia berusaha untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus tersebut. Sementara dia nggak bisa memahami. Dia nggak sanggup memahami hipostasis union itu. Dia nggak sanggup memahami dui natur, nggak Tritunggal itu nggak sanggup. Seandainya saya bilang, jika paham-paham seperti itu, pengertian-pengertian yang nggak sanggup dia pahami itu semuanya dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Dalam sudut pandang saya bilang iya. Elia Miron jawabannya apa? Kalau itu hanya Tuhan yang tahu, dia bilang begitu. Itu konteks diskusinya. Bukan saya bilang Tritunggal dibuang ke tong sampah. Saya bilang seandainya orang tersebut membuang semua itu. Dia buang itu hipostasis union, Tritunggal. Dia nggak ngerti itu semua. Pokoknya yang dia ngerti, saya mengasihi Yesus dan saya ingin melakukan segala perintahnya. Apakah orang tersebut akan diselamatkan? Itu pada waktu itu. Saya buat perumpamaan jikalau begitu. Makanya harus paham diskusi saya dengan dia. Begitu. Ya, itu yang saya diskusikan. Ya, kalau orang bahas saya Goto, biasa mereka kan mau pansos. Goto, mereka kan mau pansos kalau seperti itu.
Oke, kalau gitu kita lanjut diskusi aja Bang Edis ya. Tapi sempat, gini Goto. kau, angkat. Tapi begini Goto, yang mau saya tanyakan sama kamu, ini yang saya permisalkan sama kamu begini. Goto, mana sih yang lebih penting? Pemahaman ataupun sebuah iman yang berbuah? Contoh misalnya begini. Misal nih, banyak orang berdebat sekarang tentang hal-hal yang sebenarnya di luar akal manusia. Contoh nih. Muslim misalnya Muslim. Kita biar imbang itu kita harus bikin perumpamaan ya. Di dalam internal agama Islam, saya melihat orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, dan ahli sunnah wal jamaah mereka berdebat tentang apakah Allah itu duduk di kursi. Karena dikatakan di dalam Al-Quran dia duduk di arsinya. Betul? Ya, betul. Nah, betul. Orang-orang Wahabi bilang, oh itu betul duduk. Betul dia duduk di kursinya, di singgasananya. Betulan duduk. Tetapi orang-orang yang lain, seperti orang Mujassimah dan lain sebagainya, mereka berdebat nih kan. Kalau Allah duduk, berarti dia bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti dia lebih kecil daripada ciptaannya kan begitu. Banyak orang berdebat begitu. Tapi Wahabi bilang, oh tapi ini kan memang benar-benar duduk. Pertanyaan saya, ini saya tanya sama kamu pribadi kamu. Apakah kalau mau masuk surga itu dalam agama Islam, apakah pertanyaannya begitu? Allah bertempat atau enggak? Bertempat. Masuk neraka. Mana yang lebih penting menurutmu? Melakukan perintah-perintahnya, menolong sesama manusia, berbuat kebaikan, atau dia nggak paham tuh Allah duduk di kursi atau enggak, dia nggak ngerti lah, buang semua itu ke tong sampah, misalnya dia bilang begitu. Menurutmu apakah dia akan tetap diselamatkan kalau dia membuang semua perdebatan itu ke tong sampah? Dia lebih fokus saja sebagai seorang muslim, dia mau fokus, dia mau zakat, puasa, ya kan, menolong sesama manusia. Menurutmu mana yang akan diselamatkan? Ya, yang jelas yang pertama tadi itu yang menolong. Karena itu kan hanya konsep-konsep yang belum tentu benar. Betul. Makanya saya bilang, pada waktu itu itulah yang terjadi diskusi saya dengan Elia Miron. Banyak orang Kristen terjebak pada hal-hal yang kan itu memang sudah ada hal-hal di yang Bible Anda. Makanya saya bilang, sebenarnya yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau masalah duinatur apa? Kita ini manusia, kita nggak ngerti hal-hal yang kosmik. Gitu loh. Bagaimana ceritanya firman itu datang ke rahimnya Maria menjadi daging? Prosesnya bagaimana? Karena kita tahu namanya ada janin, itu pasti harus ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Tetapi ini secara ajaib kok bisa ada bayi? Nah, kan menjadi perdebatan itu di internal Kristen. Apakah tubuh Yesus ini itu adalah ciptaan atau dilahirkan atau diciptakan? Ada yang bilang dilahirkan, oh tidak diciptakan. Tetapi berawal, yang namanya berawal pasti diciptakan. Kan begitu. Apakah masuk surga nanti? Ya, betul. Pak malaikat, iya Edis. Sini Edis, apa? Bayi Yesus ciptaan atau lahirkan? Ciptaan. Neraka. Apakah seperti itu? Tidak. Saya bilang tidak. Makanya tugas kita itu sebenarnya, fokus kita adalah mari kita melakukan firman Tuhan. Gitu loh. Untuk hal-hal yang kosmik seperti itu, duinatur, hipostasis, union, tritunggal, kalau nggak sanggup dipahami seseorang, jangan menghakimi, jangan bilang dia sesat, jangan bilang dia begini, begitu loh. Makanya kemarin saya bilang sama Elia Miron, seandainya seorang Muslim yang masuk Kristen itu membuang semua itu konsep-konsepmu itu ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Kalau pribadi saya bilang dia tak akan tetap diselamatkan karena dia mengasihi Yesus dan berusaha melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya. Seperti itu. Gitu Goto diskusi saya. Biar enak. Jadi kalau kita ngerti konteks diskusi kita, jangan katanya-katanya baru enak kita diskusi kan gitu.
Ya, silakan. Apa yang Anda jelaskan tadi kan sudah dijelaskan juga baik di Al-Qur'an maupun Bible bahwa memang Allah itu kan duduk di arsy kan. Kalau di Anda kan duduk kalau Yesus kan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa kan begitu. Jadi kalau saya pribadi Bang Edis, saya ndak pusing dengan konsep-konsep seperti itu karena konsep-konsep seperti itu biasa dipertentangkan karena memang ya berawal dari konsep-konsep manusia. Contoh yang Bang Edis bilang donatur. Donatur dalam budaya Kristen kan itu baru masuk di abad kelima dibawa seorang yang bernama Nestorius kan begitu. Tapi poin dari ajaran Kristus menurut Bible Anda kan bukan seperti itu. Betul. Kan begitu, sama dengan Islam. Walaupun banyak melahirkan konsep-konsep ya yang baru ya, yang setelah abad ke-7, sebenarnya kalau kita memahami Al-Qur'an kita tidak perlu mengacu pada konsep-konsep itu. Kan begitu. Ya. Apalagi banyak konsep yang dibuat tidak sesuai Al-Qur'an atau tidak alkitabiah dalam budaya Kristen. Kan begitu Bang. Terus sekarang apa masalahnya? Nah, sekarang kalau saya baik masalahkan. Baik. Nah, sekarang begini Goto. Goto. Hanya melahirkan skisma panjang saja terutama dalam budaya Anda kan. Dalam hal itu saya setuju dengan kamu, Goto. Gini, ya, Goto. Sekarang itu harusnya yang kita fokuskan tuh bukan hal-hal yang seperti tadi. Bukan hal-hal apakah Allah itu duduk di kursinya, kursi betulan atau enggak, atau apakah Yesus itu memiliki bukan itu sebenarnya. Yang harus kita fokuskan adalah melakukan ajaran Yesus dengan melakukan ajaran Muhammad. Iya kan? Nah, masalahnya kalau orang melakukan pengajaran Muhammad, kenapa banyak orang jadi jahat? Contoh misalnya, maaf nih. Kejadian bom Bali, bom gereja, bom ini, kemudian persekusi, ada orang lagi dipukulin apa dan lain sebagainya. Bahkan mereka berteriak sambil meneriakkan Allahu Akbar, mereka melakukan kekerasan. Nah, kemudian bedakan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita fokusnya itu ke situ, ke pengajaran, gitu loh. Bukan hal-hal yang seperti yang kita tadi sepakat kita kan, hal-hal seperti itu memang di luar nalar manusia. Ya. Nah, begini ya, itu kan hanya person oknum, dan dalam budaya Kristen juga diceritakan panjang seperti perang salib, Inkuisisi Spanyol, Intercaetera, Dom de Persa, itu kan oknum Bang. Baik, begini Bang Goto. Bukan ajaran secara politik. Oke, Bang Goto, kalau dikatakan oknum, maka dia tidak punya dasar untuk melakukan itu. Setuju nggak? Aduh, ini kenapa sih gambar? Mungkin dia salah memahami kan apa maksudnya begini. Mungkin dia salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an, atau mungkin kalau dari pihak Anda salah memahami Bible, kan begitu. Poinnya kan di situ. Oke, begini Goto. Aduh, jadi lemari baju saya kan. Gini Goto. Pertama-tama, kalau seseorang dia melakukan hal-hal yang nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, maka kita katakan itu memang sebuah oknum, seorang oknum atau seorang yang tidak menerapkan ajaran agama tersebut. Tetapi bagaimana kalau ternyata ada dalilnya, Goto? Contoh, orang-orang Islam yang melakukan... Saya ngerti, saya paham. Saya paham yang Anda maksud kan, tentang kita kasih contohnya begini Goto. Ya. Kalau ada orang Islam berbuat kekerasan kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang Yahudi dan Nasrani, bukankah itu memang ada dasarnya, ada perintahnya? Contoh, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi ataupun Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bahkan Habib Rizik Syihab itu kalau dalam doanya, susahkan hidupnya, mampetin rezekinya, susahin hidupnya ya Allah. Itu seorang Habib loh, dia tentu adalah orang yang paham ajaran agama Islam. Beda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang menganiaya kamu, doakan dia, berkati dia. Beda jauh kan? Seharusnya kita fokus ke situ nih, ke pengajaran. Kenapa kalau orang mengikuti ajaran Muhammad kok jadi seperti Habib Rizik?
Tadi, Ah. maksudnya dia salah memahami. Kan ada perintah yang memang berlaku pada saat itu, ada yang sudah tidak berlaku atau kadaluarsa, kan begitu. Bang Edis. Berani Anda menyalah-nyalain Habib? Awas nanti Anda didatangi rumahmu loh. Maksudnya itu kan itu persepsi bang Rizik sendiri atau Habib Rizik sendiri. Jadi dalam Islam itu bang, kan Islam kita sudah tahu bahwa surat Al-Anbiya 106-107 kan bang ini biasa dengar kan. Jadi untuk memahami isi Al-Quran ya, memang kita tidak butuh hanya IQ saja bang, ada namanya intuisi ya. Dan intuisi ini kan sering kita sampaikan di komal-komal bahwa nabi-nabi dulu itu walaupun tingkat IQ-nya rendah tapi tingkat intuisinya tinggi. Jadi seseorang yang punya tingkat intelektualitas atau kecerdasan ya, walaupun dia rendah tapi kalau tingkat intuisinya tinggi, dia bisa memahami sebenarnya apa maksud dari ayat-ayat itu kan begitu Bang Edis. Banyak saya lihat memang tidak memahami, bahkan sejarah mengatakan seperti itu, terjadi perang ya, seperti kalau di budaya Anda seperti perang 30 tahun antara Protestan dan Katolik. Ini kan salah memahami saja, Bang. Begini Goto. Karena tingkat intuisinya rendah. Begini. Silakan. Sejak kapan Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya, kalau beda sama kamu, kalau ini sama, maka angkatlah golok dan hajarlah mereka? Nggak ada. Di dalam pengajaran kalau Tuhan. Data itu ada di Matius 10 kan lengkap itu ajaran berjihad dari Isa. Goto, coba bacakan. Iya, Matius 10 ayat 34. Coba ini, apa? Bunyinya Matius 10 ayat 34 ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Bukan ya. Aku datang untuk membawa damai melainkan pedang. Betul. Ayat 37-nya, tahan dulu Bang Edis. Ayat 37-nya kan bunyi begini Bang. Matius 10 ayat 30 hingga 37. Ayat 37 yang berbunyi begini. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kan begitu. Baik. Bang, barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ayat yang ke-30. Kan begitu. Sekarang saya tanggapi. Pendapat Anda tentang ayat itu? Baik, saya tanggapi. Baik, begini, Goto. Perhatikan. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Baca ayat selanjutnya. Untuk apa? Pedang yang dimaksud di situ apa? Untuk memisahkan sesuatu dari yang hitam, yang putih dengan yang hitam. Contoh, memisahkan misalnya nih, ketika Anda memilih Tuhan Yesus daripada mengikuti contoh Muhammad, maka memang harus dipisahkan. Tidak mungkin mengikuti Muhammad dengan mengikuti Yesus itu berjalan bersamaan, karena keduanya bertentangan. Muhammad yang diajarkan umat muslim loh ya, Muhammad yang diajarkan dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua, Anda mengatakan masalah barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku. Itu bukan maksudnya seperti yang Anda pahami orang Islam harus berjihad ke medan perang. Bukan begitu, salah. Contohnya begini, contoh. Ada seorang penginjil. Dia pergi memberitakan firman Tuhan ke tanah Minang. Karena sering-sering di sini nih kejadian persekusi, ya kan? Ketika dia memberitakan firman Tuhan ke tanah Minangkabau, lalu kemudian karena pemberitaan nama Yesus, dia dianiaya. Bahkan misalnya dia dibunuh seperti itu. Itulah yang dimaksud. Barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku. Bukan karena dia bawa golok terus, masuk kamu Kristen, kalau nggak awas kamu. Bukan begitu. Makanya Goto, saya heran. Makanya inilah kamu sebabnya jadi mualaf nih karena ini. Goto, begini Goto ya. Kita itu kalau membaca Alkitab, bacalah dari A sampai Z. Saya pun juga seperti itu terhadap agama Islam loh. Kalau ada orang Islam yang melakukan kekerasan, itu karena dia memang terinspirasi Goto dari hadis. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Pernah dengar hadis itu?
Iya, iya, iya. Silakan lanjut, lanjut, lanjut. Di dalam hadis itu dikatakan begini. Kita tahu ya bahwa kerinduan para syuhada, kerinduan orang-orang muslim yang betul-betul imannya kuat, itu adalah apa? Hari kiamat. Mereka sangat merindukan itu. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Bahkan itu perlakuan mereka ingin menghabisi Wahyudi itu didukung oleh batu, pohon, didukung oleh apapun. Bahkan kalau ada orang Wahyudi sembunyi di balik batu, batu tersebut akan berbicara. Hai kaum muslimin, di belakangku ada Wahyudi, datanglah kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Ghorgot. Itulah kenapa banyak orang Wahyudi, kata orang Islam nih, ini versinya orang Islam, menanam pohon-pohon Ghorgot tersebut. Karena pohon-pohon tersebut yang hanya akan melindungi orang Wahyudi dari serangan kaum muslimin. Ini kan ada tendensi kebencian gitu loh, kebencian anti Wahyudi begitu loh. Nah tapi Goto, saya tidak percaya bahwa itu sebenarnya ajaran agama Islam. Yang saya percayai adalah itu adalah karangan para ulama-ulama yang punya tendensi terhadap Wahyudi. Makanya mereka tulis hadis-hadis tersebut dengan mengatasnamakan Muhammad. Padahal kalau di dalam ajaran Al-Quran itu inti daripada Al-Quran itu adalah adanya kesatuan, adanya kesepakatan. Makanya di dalam Al-Quran, marilah kita satu pada satu kesepakatan. Yaitu apa? Mari kita mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu. Nah umat muslim malah mengikuti ajaran-ajaran yang terkemudian. Gitu loh, yang dikarang-karang oleh para ulama hadis. Begitu Goto, silakan. Itulah kesepakatan hadis. Itu ini ya. Sejarah perkembangan Islam dan Kristen. Kalau Abang Edis juga baca ya sejarah perkembangan Kristen. Itu kan kalau Abang baca mulai dari terbentuknya denom-denom baru setelah Katolik ya seperti anak baptis apa. Itu semua berbau darah. Bahkan kalau Bang Edis baca serikat-serikat penginjilan seperti Mission Skate for Africa, London Mission Skate yang melakukan pembantaian di Afrika, itu kan diambil dari Bible Anda, diambil dari Kejadian 22 ayat 24, diambil dari Kejadian 9 ayat 25. Kan begitu. Jadi sebenarnya ini coba Kejadian berapa coba? Ya. Mana yang Anda maksud itu? Ayo kita kalau membahas sesuatu yang tuntas. Jangan apa di situ dikatakan di jalan Kejadian 9 itu? Ya. Oke. Atau langsung aja langsung aja. Iya, bacakan saja. Itu Kejadian Keluaran 22 ayat 24. Kejadian, lari ke keluaran, lari kejadian, lari ke keluaran. Satu-satu lah Goto. Masa dari kejadian keluaran lari kemana-mana? Iya, dulu saya bawa ayat. Coba silakan bacakan. Keluaran berapa tadi? Keluaran 22 apa isinya di situ? Keluaran 22 24. Ya. Ya, saya di luar ini Bang Edis. Saya satu di face saja. Inilah Goto. Begini Goto. Anda harus memahami cerita dengan perintah. Bedanya cerita dengan perintah itu gini. Ini kalau cerita itu begini. Goto pesan Grab. Kemudian Goto membunuh. Misal nih Goto ya, Goto memesan Grab. Lalu Goto membunuh supir Grab dan mengambil mobilnya. Ini cerita, ini bukan perintah. Tetapi melaporkan sebuah peristiwa. Nah sementara kalau perintah itu begini. Maka jika kamu bertemu dengan supir Grab, bunuhlah mereka. Itu perintah. Anda harus bisa membedakan yang di dalam Alkitab itu perintah atau cerita. Saya kasih contoh. Misalnya pembantaian orang-orang Amalek. Ya. Pada waktu itu orang-orang Amalek digambarkan di dalam Alkitab ini adalah sebuah bangsa bengis perompak. Mereka ini adalah sebuah bangsa yang hidupnya itu menjarah di padang gurun. Bahkan mereka ini adalah bangsa yang menghalang-halangi orang Israel. Makanya Tuhan membalaskan kejahatan mereka itu dengan perantaraan orang-orang Israel. Makanya Tuhan dengan perantaraan Musa dan orang Israel memerintahkan untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek.
Itu adalah peristiwa yang diceritakan, bukan diperintahkan untuk dilaksanakan untuk kaum setelahnya. Tidak. Begitu loh. Sama seperti Anda tadi. Coba aku buka dulu, Div. Iya, buka dulu Keluaran 22:24. Menurut kau itu perintah atau cerita? Keluaran Ya, 22 itu. coba baca. Tuhan memerintahkan kepada Musa dan orang Israel untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Bahkan itu sebenarnya diceritakan di dalam Al-Quran. Gimana? Masalahnya kan begitu. Anda kan bilang cerita dengan perintah itu juga. Nah, Goto. dalam Keluaran 22 ayat 4 itu kan firman Tuhan langsung. Coba buka aja baru baca. Oke. Firman Tuhan langsung. Oke, Goto. Apakah itu maksudnya supaya untuk dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya bahwa kita harus membantai suku, membantai itu? Nah, itulah saya katakan tadi, Dis. Ada perintah yang memang pada masa itu saja berlaku. Kan itu sama dengan Al-Quran. Perintah itu sudah tidak berlaku lagi. Hadis, Al-Quran itu hanya berlaku di masa itu saja. Hanya oknum-oknum ya. Inilah kalau yang diperintahkan begini. Baik, kalau yang kalau yang diperintahkan itu adalah Muhammad, atau kalau yang diperintahkan itu adalah para sahabat, betul yang kamu bilang. Perintah itu hanya berlaku pada saat itu. Tetapi ini yang diperintahkan bukan hanya Muhammad, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Wahai kaum muslimin. Artinya perintah itu memang berlaku sampai sekarang. Contoh nih, contoh. Jangan berzina. Apakah perintah tersebut hanya kepada Musa, hanya kepada ini orang tertentu? Kan tidak, tetapi kepada semua umat dan berlaku sepanjang zaman. Sama seperti di dalam agama Anda. Sholatlah kamu. Berarti yang diperintahkan itu adalah orang setiap generasi dan setiap waktu. Masa memahami yang begini saja kamu tidak paham, Goto? Aduh. Kita lihat realita, kan begitu. Kan dalam Bible juga itu ada ajaran-ajaran ya, ada perintah-perintah, kan begitu, Bang Edis. Hanya masalahnya kadang kita tidak paham bahwa perintah ini sebenarnya ditujukan untuk siapa, kan begitu. Apakah waktunya ini terbatas atau tidak, kan begitu. Iya, Goto, kita itu bisa melihat dari konteks perintah tersebut. Kalau dia memerintahkan kepada Musa, artinya perintah tersebut situasional. Itu diperintahkan kepada Musa untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Nah, begitu juga dalam agama Islam misalnya, perintah kepada Muhammad misalnya untuk menaklukkan Mekah. Artinya perintah tersebut hanya berlaku situasional. Nah, beda dengan wahai kaum muslimin wal muslimat, jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Berarti di perintah ini berlaku secara terus-menerus. Contoh misalnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian membumi hanguskan orang-orang Yahudi. Berarti perintah tersebut berlaku sampai sekarang. Itulah kenapa banyak orang-orang Islam, kamu harus akui nggak, Goto? Coba jujur, banyak nggak orang-orang Islam yang sangat membenci Yahudi, membenci Israel? Ya, kalau saya pribadi, Bang, apa maksud saya? Apa dasarnya kita membenci? Bukan, kamu gini, Goto, kamu akui tidak bahwa banyak orang-orang Islam sangat membenci Yahudi dan sangat membenci orang-orang Israel? Nah, ini yang kita harus paham, Bang Dis ya, karena dalam sosial kemasyarakatan orang Yahudi, bangsa Israel itu kan dikenal tiga ya. Ada yang namanya Aksenasi, ada namanya Sephardim, ada namanya Misrahim. Kalau Misrahim dengan coba lah, itu orang-orang nggak ngerti itu, Goto. Goto, mereka nggak ngerti itu. Intinya fakta atau tidak bahwa banyak orang-orang Islam mereka latah masal membenci Yahudi, membenci Israel. Kalau ketemu benderanya injak, sobek, bakar. Ya kan, laknatullah Israel, laknatullah. Sebentar, kamu akui tidak itu? Fakta itu kamu akui tidak? Ya, itu memang fakta. Kita berangkat dari mana? Oke, apa yang menjadi penyebab itu? Apa yang menyebabkan kaum muslimin sangat berbuat seperti itu sekarang?
Oke, jadi begini, penyebabnya kan tentu kita lihat dari zaman 1948 ya, dari akhirnya itu kan David Ben Gurion menguasai Israel kan. Kalau kita lihat dari perjanjian Balfour, Bang Edis, kenapa Islam membenci Yahudi? Karena dinyatakan bahwa bangsa yang merampas tanah orang, bangsa yang datang untuk menjajah, kan itu poinnya di situ. Oke, Nah, menurut sedangkan kita Al-Quran, juga- baik. Menurut Al-Quran, kepada siapakah tanah itu diberikan? Ya, kalau menurut Al-Quran itu kan tanah orang Muslim, Bang. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Tidak ada di situ tanah orang Muslim. Aduh, tanah itu perhatikan. Aduh, memang. Saya bacakan dalam Quran ya. Silakan. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra. Oh, bukan Al-Isra. Sebentar ya. Al-Maidah itu kalau nggak salah. Sebentar ya. Sabar ya. Gitu ya. Jadi, poinnya itu aja, Edis, bahwa Islam itu kenapa memuji Yahudi, karena dianggap sebagai bangsa penjajah yang menjajah Palestina, kan itu poinnya di situ. Itu poinnya. Oke. Makanya menurut Tuhan. Bukan ngarang, itu realita. Anda parah ini. Itu kan dari perjanjian Balfour ya. Kita pelajari sejarahnya. Oke. Kita akan bacakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 21 ya. Al-Maidah 21. Al-Maidah 21. Oke. Saya balikan dulu kamera saya ya Goto ya. Baik. Oke, ini surat Al-Maidah ayat 21 ya. Hai kaumku, coba ini siapa ini? Yang ngomong hai kaumku ini siapa? Nabi itu Nabi. Nabi siapa? Nabi itu Nabi. Iya, Nabi siapa? Ya sudah kau baca aja situ. Baik. Baik, kita ke sebelumnya saja. Ini Musa yang berkata. Perhatikan ya. Iya. Baik, saya bacakan dulu Kutu. Ini biar tahu biar orang-orang muslim tuh sadar. Lihat nih ya. Hai, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Ditentukan untuk siapa? Untuk siapa? Mencret. Coba belajar sejarahnya, belajar Aduh, sudahlah. Ini loh, ini Musa berkata, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ini jelas. Jadi kalau kamu bercerita, kamu inilah yang saya bilang. Kalian ini tidak percaya dengan isi Al-Quran, Goto. Yang kalian percaya ini adalah dongengan dari para ustadz. Aduh. Muslim itu berarti orang yang berserah diri kepada Allah, kan begitu. Nah, pelintir lagi. Suka. Aduh. Oke lah Goto. Saya sarankan kamu belajar lagi lah ya. Goto, untuk diskusi kali ini saya rasa cukup. Saya cuma pesan sama kamu begini. Kamu harus bisa membedakan apa yang diajarkan oleh ulama dan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Al-Quran itu intinya ini loh. Nih,
bahkan seorang perempuan ini memiliki ekspresi kaget, ya kan? Nih, tuh kamu disuruh beriman pada Injil. Iya ya, saya baru tahu. Nah ini banyak umat Muslim seperti itu, Goto. Ya, jadi Iya, seperti itu. Injil bukan Bible, Bang Edis. Kita Bible kasih bukan kesempatan Injil. dulu kepada yang lain, oke? Oke, Seperti itu, Goto ya. silakan. Oke, Oke, baik. Terima kasih, Goto. silakan.